Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada video ini kami persembahkan untuk Anda suatu yang spesial karena banyaknya mobil yang kami tes berkat bantuan teman-teman dari Mercedes-Benz Club Indonesia. Pertama kali kami review semua generasi. Oh iya, E-Class yang terbaru yaitu W213 juga kami tes buat Anda yang lagi pilih-pilih mobil baru. Mohon nonton video ini sampai habis sehingga membuat Anda dan kami bahagia. Ini adalah model Mercedes-Benz yang penjualannya paling banyak di dunia. Karena tercatat lebih dari 13 juta unit terjual sampai dengan 2015. Suatu sedan eksekutif yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun menurut kami ini adalah ukuran tanggung. Ini adalah Mercedes-Benz E-Class. Sebelum kami mulai dulu, kami isi bensinnya dengan Pertamax Turbo. Karena mobil ini berturbo sehingga sangatlah tepat mengisi dengan Pertamax Turbo. Kami suka turbo. Sebenarnya generasi pertama dari E-Class adalah ini, W120, yang namanya ponton juga sama dengan S-Class-nya, yang W180. Dan sangat mirip. Mobil ini susah dicari maka tidak ikutan dalam pengetesan ini. Ponton atau Indonesianya dibilang kentang, ini pertama kali keluar di tahun 1953. Kemudian generasi keduanya di tahun 1961 dengan W110. Mirip dengan S-Class-nya yang pada zaman itu pakai buntut Batman. Masih sangat mirip dengan Mercy Batman yang S-Class. Perbedaannya yang paling terlihat adalah di lampu depannya. Pengetesan kami mulai. Diawali dengan yang paling tua dulu yaitu W115. Di Indonesia akrab dipanggil dengan nama Mercy Mini. Karena mungkin S-Class-nya karena waktu itu namanya Kebo. Ini Mini karena lebih kecil dan tidak ada hubungannya dengan Mini Cooper. Mini diproduksi dari tahun 1968 sampai dengan 1976. Pada saat kami sangat muda dulu, kami tidak suka melihat Mercy Mini, di mana semua mobil lampunya sudah datar, yang ini masih berdiri. Terlihat tua sekali dan sama sekali tidak terlihat mewah pada saat itu. Namun memang, mobil untuk menjadi klasik dan menarik butuh waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang akhirnya jadi tua, antik, bagus, menarik. Ada juga yang tidak bagus-bagus, jelek terus. Mobil siapa ya? Demikian yang terjadi pada Mini ini. Yang tadinya terlihat tua dan jelek menjadi menarik, klasik. Apalagi Mini yang ini adalah first owner dari baru. Tulisan di belakangnya tertulis 200, tidak ada E-nya karena mobil ini karburator, belum injection. Ya memang Mini W115 saat itu belum ada yang injection. Dan perlu diingat bahwa E pada E-Class zaman itu bukan untuk menandakan modelnya. 200 juga berarti kapasitas mesinnya 2000 cc. 4 silinder segaris yang ini ruang mesinnya masih sangat enak dilihat. Angka-angka yang kami sebut tadi memang tidak besar, tapi ini kelihatan penuh mesinnya dan masih rapih. Ini ada bagian kotor, yang kebetulan ada Om Bule. Kami minta tolong dia untuk bersihkan dulu dengan produk kami yaitu MM101. Apabila Anda tertarik beli bisa melalui Tokopedia. Linknya ada di description video ini. Sangat cocok naruh botol MM101 di bagasi untuk mobil yang sudah berumur. Kemudian kami buka bagasinya, mau lihat seberapa luas bagasi mobil ini. Dan ternyata gagal. Kemudian kami masuk ke dalam. Kondisinya juga masih rapih, semuanya masih asli.
bertransmisi manual yang kayaknya shift knob-nya sudah diganti jadi kayu. Manual 4 speed. Melihat instrumen clusternya sangat standar dengan 2 gauges multifungsi besar itu. Mirip dengan Mercy Kebo. Duduk belakangnya sebenarnya enak untuk ukuran orang zaman dulu dan agak sempit. Desain engineering zaman dulu memang belum bisa menemukan yang pas untuk meluaskan kabin mobil. Dan seekor Mini tidak pakai headrest belakang sehingga kalau mau tidur dapat dipastikan membuat Anda tengeng. Jadi ingin cari panti pijat. Di depan ada headrest yang nyaman, tapi belum tentu aman karena zaman dulu fungsi headrest murni untuk mengistirahatkan kepala, bukan untuk safety. Dan bentuknya standar Mercy saat itu, yaitu macam rumah gadang. Kemudian kami duduk di depan dengan posisi duduk yang lumayan enak. Kemudian kami coba hidupkan. Langsung hidup. Pas, mesinnya sehat seperti tampilan mesinnya tadi. Suspensinya tidak senyaman Mercy Kebo karena ini adalah E-kelasnya dan Kebo adalah S-kelasnya, tapi cukup nyaman. Steeringnya juga oke, walaupun putaran setirnya banyak sekali tapi bekerja sesuai fungsinya dengan baik. Koplingnya pun sangat ringan, tidak seperti mitos yang mengatakan mobil Eropa tua koplingnya berat. Transmisinya juga smooth dalam perpindahan. Rasa bangga pakai mobil tua mulai ada di mobil ini. Jadi kebanggaannya dapat, kenyamanannya dapat, tapi tenaganya tidak dapat. Mobil ini nyaman di zamannya tapi jauh dari kencang di zamannya. Rasanya jadi ingin pakai gigi rendah terus. Kalau kami mungkin sudah kami pasang turbo dan pakai bensin Pertamax turbo. Kami suka turbo. Mengenai harganya pada saat ini, karena memang mobil tua jadi sangat tergantung kondisinya. Tapi harganya sudah cukup sangat terjangkau. Kalau Anda mau invest, bolehlah untuk mobil ini. Tapi jangan lupa siapkan budget untuk maintenance. Kemudian berlanjut ke Mercedes-Benz W123 yang sangat akrab di Indonesia dipanggil dengan nama Mercy Tiger. Ya, orang bilang tampang saya memang mirip Mercy Tiger. Kami tidak tahu kenapa jadi Tiger namanya. Mungkin tampangnya paling mirip macan pada saat itu dibandingkan dengan mobil lain. W123 diproduksi dari tahun 1976 sampai dengan 1985. Dan Mercedes-Benz Tiger yang ini cukup spesial. Berkilometer sangat rendah untuk ukuran mobil setua ini. Setua apa? Setua 30 tahun lebih. Tiger ini buatan tahun 1985, tipenya 280e. 280 artinya 2800 cc dan E artinya injection. Dan bahasa Jermannya ini Die Einspritzung. E. Ini menggunakan injection, namun injection yang zaman dulu, khas Mercy yaitu mechanical. Menggunakan fuel distributor untuk meregulasi bensin yang masuk ke mesin. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things like... Kami buka bagasinya yang lumayan cukup luas karena ini memang bukan mobil yang kecil. Interior Mercy Tiger jauh dari modern dan jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya. Di sini Mercedes mengenalkan lubang AC bulat yang cara buka tutup lubangnya dengan cara memutar. Sangat minimalis dan menarik pada saat zamannya. Kami sangat senang memain-mainkan ini pada saat kami muda dulu. Kemudian jok belakangnya. Dan duduknya lumayan enak. Namun tidak bisa dibilang lega. Legroomnya sudah jauh lebih mendingan daripada Mini, tapi masih sempit. Headrestnya juga sudah tidak lagi macam rumah gadang.
Lalu kami duduk di depan yang joknya seperti khas Mercy zaman dulu, yaitu ada pernya, membantu meredam goyangan badan dari jalanan rusak. Ini nyaman. Setirnya masih asli yang besar. Kenapa mobil zaman dulu setirnya besar-besar? Karena kultur tanpa power steering. Walaupun Mercedes-Benz dari Mini sampai sekarang sudah power steering, tapi ini setirnya masih besar karena kultur. Mobil ini bertransmisi otomatis yang asli bawaannya, dan gearbox ini cukup halus ngoper giginya. Enak bawa Tiger ini, rasanya mirip dengan Mercy Barong atau S-Class-nya dengan bodi yang lebih kecil, tentu jadi bisa lebih gesit. Tenaga yang dihasilkan 2800 cc-nya sebenarnya tidak sekencang 2800 cc zaman sekarang, tapi ini sudah cukup, jauh lebih baik daripada Mini 200 tentunya. Mengenai harganya saat ini, Mercy Tiger ini memang punya price range yang cukup lebar, tergantung kondisi. Nah, kalau yang kondisinya bagus, sudah bisa melebihi harga Mercy Boxer, yaitu E-Class setelah ini. Kenapa orang memilih Tiger dibanding Boxer? Mari kita tanyakan yang punya mobil, yaitu Om Sengker. Pertama, saya suka modelnya. Modelnya ini boleh dikatakan abadi, vintage abadi. Jadi kelihatan klasiknya dapat, kelihatan gagahnya agak sedikit modern dapat. Kedua, dia punya suspensinya luar biasa. Ini yang bikin saya jadi sayang banget sama Tiger ini. W123 atau W123 itu adalah nomor yang cantik karena Mercedes-Benz saat itu sangat serius dalam mendesain mobil ini. Mungkin bisa dibilang yang paling serius dibanding E-Class yang lainnya. Kemudian lanjut ke E-Class berikutnya, yaitu W124. Akrab dipanggil dengan nama Boxer. Kemudian ada facelift-nya yang diberi nama Masterpiece. Diproduksi dari tahun 1985 sampai dengan 1996. Dan W124 ini adalah Mercedes-Benz termewah yang bisa dibeli orang kaya zaman dulu. Karena Eagle tidak dijual bebas di Indonesia. Itu maksudnya S-Class-nya. Orang yang masih pegang W124 tangan pertama bisa dipastikan dia adalah orang kaya lama. Kami punya sejarah juga dengan Mercy Boxer. Gara-gara Mercy Boxer ini membuat kami jadi agak mual naik mobil Jepang. Pada saat itu Boxer masih baru. Dulu kami pernah pakai yang 300e, yang manual. Kami suka torsinya, kami suka dengan kenyamanannya. Kami suka nyetirnya dengan melihat logo bintang di kap mesin. Pada saat facelift ke model Masterpiece, ada perubahan nama di Mercedes. Ada yang bilang E-nya dari belakang pindah ke depan. Ya memang pindah tapi beda arti. Dulu E-nya maksudnya adalah fuel injection. Sekarang E-nya yang di depan maksudnya adalah E-Class. Ini adalah E220 Masterpiece tahun 96. Perbedaan antara yang Masterpiece dengan yang belum paling kelihatan adalah di grill. Grill yang Masterpiece berbingkaikan terusan dari kap mesin. Bentuknya sangat sederhana dan aman. Sangat mudah untuk menyukai eksterior mobil ini. Dan sangat mudah juga untuk biasa saja. Tidak ada yang bilang jelek, karena memang tidak ada yang aneh. Keanehan satu-satunya pada mobil ini adalah di spion, yang beda bentuk, jadi seperti caplang sebelah. Namun memang Mercedes mendesain seperti ini karena kebutuhan. Mungkin juga biar total lebar mobil ini tidak terlalu lebar. Jadi spion di passenger side lebih bisa menjangkau ke bawah. Kalau driver side lebih bisa menjangkau lebar. E220 ini bermesin 2200 cc sesuai dengan namanya. 4 silinder segaris yang ditempel ke transmisi otomatis 4-speed. Bagasinya juga cukup luas karena orang zaman dulu butuh keluasan bagasi karena zaman dulu belum ada Alphard yang bisa bawa barang banyak. Duduk di belakang mobil ini enak. Kalau ngerasa tidak enak, untuk orang kaya zaman dulu harus dienak-enakin karena zaman dulu sudah tidak ada pilihan lain yang lebih enak. Kenapa? Karena legroomnya tidak selega itu juga. Tapi jauh lebih baik dari Tiger. Headrestnya ini juga kami suka karena kami suka ngerjain orang yang duduk belakang.
Di depan situ ada switch untuk menjatuhkan headrestnya. Kenapa dijatuhkan? Karena dibutuhkan untuk visibility pada saat mundur atau pada saat melihat ke belakang. Jadi orang yang duduk di belakang kalau lagi enak-enak tidur bisa dibangunkan dengan mudah dengan menjatuhkan headrestnya. Posisi duduk nyetirnya pun enak. Setirnya sudah jauh lebih mengecil dibanding yang Tiger. Sudah mulai mendekati ukuran normal mobil zaman sekarang. Kalau dulu awal-awal Boxster diproduksi masih agak sedikit besar diameter setirnya, tapi yang ini sudah hampir normal. Kemudian kami coba mobil ini. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Ini penting kami sampaikan karena sebagian besar dari penonton video ini bukan subscriber Motomobi. Kami ingin dukungan dari Anda non-subscriber untuk menekan tombol subscribe. Bertransmisi otomatis yang cukup halus dalam perpindahan gigi. Tenaganya pun memang ini yang 220, tidak seperti yang 320. Namun dapat dipastikan hemat BBM dibandingkan 320. Kehematan tergantung performa mesin dan kesehatannya, dan juga tergantung bensinnya. Kalau dengan Pertamax Turbo, performa bisa maksimal. Dengan gaya nyetir dan kecepatan yang sama, bisa jadi lebih hemat BBM. Mercy ini sudah dimodifikasi suspensinya dan sudah ganti velg. Jadi ini velgnya keren, AMG Aero. Maksud kami gini, kami sudah hafal sekali nyamannya suspensi mobil ini pada saat baru dan standar. Enak, nyaman, dan body rollnya tetap ada tapi sangat minim dibandingkan mobil lain di zamannya. Satu hal lagi yang kami suka dengan mobil ini adalah harga partsnya. Untuk ukuran mobil Eropa W124, spare partsnya murah. Cocok untuk Anda yang pelit mengeluarkan biaya perawatan. Dan lagi W124 cukup reliable dan tahan banting. Jadi mobil ini berasa nyamannya. Reliable, tidak terlalu banyak ekstra cost perawatan. Dan yang paling penting, berasa jadi orang kaya lama.